Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Wanase dengan NPM 0211234421. Di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul Inflasi, Tantangan dan Solusi dalam Ekonomi Modern. Nah, buat teman-teman yang belum tahu arti dari inflasi, di sini ada pengertian inflasi. Inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dan di sini juga ada jenis-jenis inflasi. Inflasi sedang atau creeping inflation. Peningkatan harga yang terjadi secara perlahan dan stabil, biasanya di bawah 3% per tahun. Dan selanjutnya ada inflasi tinggi atau galloping inflation. Peningkatan harga yang terjadi dengan cepat, biasanya antara 10% hingga 30% per tahun. Selanjutnya inflasi hiperinflasi. Peningkatan harga yang sangat cepat dan tidak terkendali, biasanya di atas 50% per tahun. Nah, di slide selanjutnya ada penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa penyebab utama inflasi antara lain. Yang pertama, permintaan berlebihan. Ketika permintaan barang dan jasa melebihi pasokan, harga cenderung naik. Dan yang kedua, biaya produksi meningkat. Kenaikan biaya produksi seperti upah, bahan baku, dan energi dapat mendorong kenaikan harga. Dan yang ketiga, nilai mata uang menurun. Penurunan mata uang terhadap mata uang asing dapat menyebabkan harga impor meningkat. Dan yang keempat, faktor fisiologis. Ekspektasi inflasi dapat menyebabkan masyarakat cenderung menunda pembelian sehingga permintaan meningkat dan harga naik. Nah, di slide selanjutnya ada dampak inflasi. Di sini ada penurunan daya beli. Inflasi menyebabkan penurunan nilai uang sehingga masyarakat dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dengan jumlah uang yang sama. Dan selanjutnya, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi sehingga investor enggan menanamkan modal dan bisnis cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada ketimpangan pendapatan. Inflasi dapat memburuk ketimpangan pendapatan karena orang-orang dengan pendapatan tetap cenderung lebih terdampak. Selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bahkan hingga krisis ekonomi. Dan di sini juga ada tantangan dalam inflasi. Nah, di sini ada beberapa masalah atau tantangan dalam inflasi. Yang pertama, ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Dan yang kedua, ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan keuangan. Dan yang ketiga, pengangguran dan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Dan keempat, krisis lingkungan. Dan yang kelima, globalisasi dan ahli teknologi. Dan yang keenam, ketidakadilan sosial dan akses terhadap pelayanan publik. Dan ketujuh, ketidakadilan perdagangan internasional. Dan yang kedelapan,
tantangan demografi. Dan di slide selanjutnya, di sini ada solusi mengatasi inflasi. Mengatasi inflasi memerlukan strategi yang terkoordinasi antara pemerintah dan bank sentral. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran dan dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Dan yang ketiga, ada kontrol harga. Pemerintah dapat menerapkan kontrol harga untuk menekankan harga barang dan jasa tertentu. Dan yang keempat, peningkatan produksi. Meningkatkan produksi barang dan jasa dapat membantu menekankan inflasi dengan meningkatkan pasokan. Dan yang kelima, pengendalian impor. Mengendalikan impor dapat membantu mengurangi tekanan pada nilai mata uang dan harga barang impor. Dan di sini ada kesimpulan presentasi dari saya. Inflasi merupakan tantangan serius bagi ekonomi modern. Dampaknya yang merugikan bagi masyarakat dan perekonomian memerlukan penanganan yang tepat. Solusi yang efektif untuk mengatasi inflasi melibatkan kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan strategi lainnya yang terkoordinasi. Penting untuk memahami penyebab dan dampak inflasi agar dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif dalam menghadapi tantangan ini. Mungkin cukup sampai di sini saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya. Dan cukup sekian, terima kasih.